Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, RR Femi Kusuma Dewi, dalam mata kuliah Pendidikan Ramah Anak, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah, Jakarta. Mahasiswa Ibu yang baik dan budiman, yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan satu apapun, sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari tanpa adanya hambatan. Mahasiswa Ibu yang baik, pada kesempatan kali ini, mata kuliah kita Pendidikan Ramah Anak akan membahas materi tentang sekolah ramah anak. Apa dan bagaimana sekolah ramah anak tersebut? Ibu akan share materinya kepada kalian sebentar lagi. Mari kita simak bersama. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai. Materi sekolah ramah anak. Untuk sekolah ramah anak, Ibu mengambil materi dari Panduan Sekolah Ramah Anak tahun 2020. Oke, Ibu mengambilnya dari buku Panduan Sekolah Ramah Anak yang diterbitkan pada tahun 2020 untuk seri materi pendidikan ramah anak. Mahasiswa Ibu dimanapun kalian berada, Ibu ingin tanya, kenapa sih sekolah ramah anak itu harus dibuat atau dibentuk dalam setiap satuan pendidikan? Ini dasar hukumnya. Berdasarkan pasal 28B pada Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan. Atau lembaga pendidikan lainnya, ya, ini dalam pasal 70 ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Ibu ulang ya. Ibu ulang sekali lagi tentang dasar hukum terbentuknya sekolah ramah anak. Dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak di dalam anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
Kemudian pasal 70 ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Oke, kita lanjutkan. Histori atau sejarah kenapa sekolah ramah anak ini harus diselenggarakan. Nah, sekolah ramah anak itu lahir dari dua hal besar. Yang pertama, adanya amanat yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Yang kedua, sekolah ramah anak itu lahir dari adanya tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang jelas pada pasal 54. Oke, kita lanjut pada apa sih sebenarnya sekolah ramah anak dalam pendidikan ramah anak itu? Yuk, kita simak slide berikut ini. Nah, melalui penerapan sekolah ramah anak, ada hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari terlaksananya sekolah ramah anak adalah yang pertama, mewujudkan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Yang kedua, dengan terlaksananya sekolah ramah anak itu diharapkan akan terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berspektif pada anak. Artinya anak sebagai objek yang harus kita lindungi, yang harus diberikan kasih sayang, yang harus diadop apa keinginannya, didengarkan apa yang ingin disampaikannya. Nah, maka sekolah ramah anak harus menjamin anak tersebut dapat berekspresi dan menjamin tumbuh kembang anak dapat maksimal di sekolah tersebut ya dengan terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga pendidikan yang berspektif pada anak. Kemudian adanya hasil yang diharapkan dari terlaksananya sekolah ramah anak ini ya akan adanya penerapan disiplin positif yang membantu anak untuk berpikir dan bertindak benar untuk anak yang dianggap melalaikan kewajibannya bukan mendapatkan sanksi atau hukuman seperti yang selama ini dilakukan. Ya. Jadi, sekolah ramah anak itu tidak memberikan sanksi pada anak atau hukuman seperti yang selama ini dilakukan oleh para pendidik sebelumnya. Ketika anak lalai mengerjakan tugasnya, kemudian tidak bisa melakukan atau mengerjakan tugasnya karena mungkin belum paham dengan materinya, tidak bisa melakukannya karena satu dan lain hal, ya sekolah atau guru tidak memberikan sanksi hukuman, tapi melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya merangkul, mereframe kembali, mengapa anak ini lalai mengerjakan tugas, pasti ada latar belakangnya. Misalkan, mungkin gizinya kurang, ya kesehatannya sedang terganggu, lingkungannya tidak mendukung dia untuk melakukan tugas, dan lain sebagainya. Seorang guru atau pendidik harus peka dan mereframe ulang apa yang menjadi kesulitan anak dalam belajar, bukan memberi sanksi atau memberi hukuman. Gitu ya. Kemudian yang kelima, hasil yang ingin diharapkan dari terlaksananya sekolah ramah anak ini adalah untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Oke. Kita lanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu konsep, prinsip, dan komponen dari sekolah
ramah anak. Kita tengok satu persatu. Ya. Prinsip sekolah ramah anak. Pertama, non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak ya untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku, bangsa. Jadi tidak boleh diskriminasi terhadap anak berdasarkan tadi disabilitas, gender, suku, bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Kemudian prinsip yang kedua, sekolah ramah anak itu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang ketiga, prinsip sekolah ramah anak itu harus menjamin hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi terhadap setiap anak. Kemudian prinsip yang selanjutnya, sekolah ramah anak harus memiliki penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Ya, kemudian prinsip yang terakhir adalah pengelolaan yang baik, yaitu sekolah ramah anak harus menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Kemudian kita masuk pada komponen sekolah ramah anak. Apa saja yang menjadi komponennya yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan dalam menjalankan konsep pendidikan ramah anak? Yang pertama, adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang sekolah ramah anak. Ya, jadi sekolah mempunyai komitmen tertulis yang dapat dianggap itu merupakan kebijakan tentang sekolah ramah anak. Oke. Kemudian adanya pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Ya, ini melibatkan tenaga pendidik di dalamnya. Guru itu harus mampu mengadop konsep sekolah ramah anak dengan melaksanakan proses pembelajaran yang ramah anak. Seperti apa pembelajaran ramah anak? Nah, dengan metode-metode pembelajaran yang mengedepankan pelayanan terhadap anak, kemudian mengedepankan partisipasi anak lebih bisa berperan aktif dalam pembelajaran ya, dengan pendekatan-pendekatan student center learning dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita kaji dalam materi selanjutnya. Kemudian komponen sekolah ramah anak ya, sekolah atau satuan pendidikan harus memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih terhadap hak-hak anak. Ya, jadi guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sebelum menjalankan atau menerapkan konsep sekolah ramah anak harus memiliki pemahaman, memiliki terlatih dan terdidik tentang apa itu hak-hak anak. Ya, jadi samakan persepsi dulu di sekolah tersebut dengan semua unsur komponen di sekolah, ya. Untuk sama-sama mengetahui apa sih hak-hak anak yang harus kita penuhi ya dalam menjalankan sekolah ramah anak. Yang kemudian komponen sekolah ramah anak yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang ramah anak. Ya, sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang ramah anak. Contoh ketika kita mempunyai lembaga pendidikan TK misalnya untuk anak usia dini. Sekolah seperti apa atau sarana seperti apa yang baik untuk menerapkan sekolah ramah anak? Misalkan di TK itu ada permainan alat permainan edukatif, ada outdoor, ada indoor. Nah, pemenuhan alat peraga edukatif atau alat bermain outdoor seperti jungkat-jungkit, ayunan, ya,
kemudian mainan yang lainnya, kita harus melakukan pemilihan bahan yang ramah anak. Misalkan yang tidak melukai dan mencederai, kemudian memiliki desain yang ergonomis, ya. Kemudian catnya tidak mengandung racun, ya, contoh. Kemudian untuk alat peraga edukatif yang sifatnya di dalam, misalkan ada puzzle, karpet abjad, karpet angka, kemudian mainan-mainan yang lain itu dipastikan yang aman, ya, tidak mengandung toksin bahannya. Kemudian jika tertelan atau dimasukkan ke mulut oleh anak itu tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Ya, itu komponennya. Selanjutnya, komponen sekolah ramah anak harus memiliki prinsip anak itu harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Ya, partisipasi anak itu komponen sekolah ramah anak. Kemudian komponen selanjutnya adalah partisipasi orang tua. Lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Nah, ini merupakan komponen dari sekolah ramah anak yang lainnya. Ya. Lanjut, kita masuk pada konsep sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak yang pertama. Konsep sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan pelindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Kemudian, konsep sekolah ramah anak selanjutnya, ya, perlu difahami bahwa sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya. Karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak setelah rumahnya sendiri. Ya. Baik, mahasiswa Ibu yang baik dan budiman, kita masuk pada materi atau bab selanjutnya tentang tahapan pembentukan sekolah ramah anak. Yang pertama, tahapan pertama adalah sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ya. Yang kedua, tahap kedua adalah penyusunan kebijakan sekolah ramah anak di masing-masing satuan pendidikan. Ya, jadi membuat komitmen dulu, setiap satuan pendidikan membuat komitmen untuk menyusun kebijakan sekolah ramah anak. Ya. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah konsultasi anak. Artinya satuan pendidikan harus mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi anak di sekolah serta menyediakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya. Ya. Kemudian yang keempat, tahapan selanjutnya, sekolah membentuk tim pelaksanaan sekolah ramah anak. Ya. Tugas tim pelaksana sekolah ramah anak itu secara umum adalah mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan sekolah ramah anak, sosialisasi pentingnya sekolah ramah anak, memantau proses pengembangan sekolah ramah anak, dan tentu saja melakukan evaluasi sekolah ramah anak. Tahapan kelima yaitu mengidentifikasi potensi. Proses mengidentifikasi potensi dilakukan bersama wakil pendidik dan tenaga kependidikan, bersama-sama dengan wakil anak, serta wakil dari kelompok yang ada di sekolah. Nah, dalam proses ini dipetakan potensi yang telah dimiliki atau yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Artinya, setiap satuan pendidikan itu memiliki analisis SWOT untuk bisa menerapkan sekolah ramah anak di satuan pendidikannya.
Ya, harus dipetakan dulu apa kekuatannya, apa kelemahannya, kemudian bagaimana opportunity-nya, dan bagaimana apa ada threat yang harus dihadapi ya ketika kita menerapkan sekolah ramah anak di satuan pendidikan kita. Nah, ini adalah tahapan pembentukan sekolah ramah anak. Mahasiswa ibu yang soleh dan soleha, tiba kita pada sesi akhir dari mata kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ada kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu sekolah ramah anak ya sebagai suatu program payung untuk memenuhi hak anak ya, termasuk melindungi anak selama anak berada di sekolah. Itu sangat penting untuk dilaksanakan. Ya, kita tidak ingin anak kita menjadi korban pelanggaran hak anak selama mereka berada di sekolah. Ya, sebagai orang tua harus memiliki trust yang tinggi terhadap sekolah, merasa sudah mempercayakan sekolah, ya, menitipkan anak di sekolah tersebut untuk dididik, harus memiliki percaya pada rasa aman yang diberikan oleh sekolah tersebut ya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu nyaman dan merasa tenang meninggalkan anak di sekolah ya. Ketika sekolah ini bisa dapat dipercaya. Ya. Kita tidak ingin anak-anak kita mendapat pelanggaran hak anak selama mereka berada di sekolah. Kasus yang terjadi di sekolah itu mulai dari kekerasan sampai keracunan makanan, bahkan sampai pada kasus kematian karena kecelakaan di sekolah itu seharusnya dapat dihindarkan dan harus memang dihindarkan melalui penerapan sekolah ramah anak ini pada setiap satuan pendidikan, baik itu dari pendidikan dasar, menengah maupun atas. Kemudian sekolah ramah anak dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak-anak Indonesia serta warga sekolah lainnya. Itu seyogyanya mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari pusat maupun daerah. Sekolah ramah anak juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah. Kita banyak sekali mendengar atau mendapat informasi melalui media sosial maupun media massa lainnya, bahwasanya banyak terjadi kekerasan dalam bentuk verbal, body shaming, perundungan oleh teman sebaya, geng, komunitas kecil yang melakukan pembulian, kemudian juga kekerasan yang dilakukan oleh oknum pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah, bisa berupa pelecehan seksual dan lain sebagainya, ini harus dihindarkan dan harus diupayakan tidak terjadi di sekolah atau satuan pendidikan tempat kita berada. Oke, sekali lagi, sekolah ramah anak merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah. Mahasiswa ibu yang baik dan budiman, yang soleh dan solehah, demikian tadi telah Ibu sampaikan tentang materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu sekolah ramah anak. Ibu yakin dan sangat percaya bahwasannya kalian masih ingin banyak menggali dan mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih dalam lagi terkait sekolah ramah anak ini. Maka jangan bosan-bosan dan jangan malas-malas untuk membuka, mencari, membaca literasi terkait materi ini dari berbagai sumber. Mari kita sama-sama berusaha, berperan aktif dalam melindungi hak anak di Indonesia. Stop kekerasan pada anak, dan mari kita sayangi anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Mahasiswaku semuanya, cukup sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Ibu selalu berharap, dan mari sama-sama kita selalu berdoa agar kita selalu sehat, ya,
Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat di episode atau materi-materi pendidikan ramah anak yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Salam untuk keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.